Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan bait-bait syair tentang ilmu. Saya akan bacakan ya dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim fi Tariqi At-Ta'allum oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Ya, luar biasa ya. Ini syair ilmu yang membangkitkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Ya, khususnya masalah akidah dan masalah fikih. Ya. Di sini beliau mengatakan atau beliau mencantumkan ini syair ya, tafaqqah ya, pelajarilah ilmu agama. Ya, khususnya ilmu fikih dan ilmu akidah. Ya. Ya, tafaqqah ini juga bisa berarti pelajarilah ilmu agama secara keseluruhan. Ya, secara umum maksudnya. Fa innal fiqha afdalu qaidi, karena fikih itu ya, karena ilmu fikih itu atau pemahaman terhadap agama itu seutama-utama yang menuntun kita ya, ilal birri wat taqwa, yang menuntun seutama-utama penuntun petunjuk kepada perbuatan baik dan ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan sebaik-baik ya qasid yang membawa seseorang kepada tempat keselamatan. Ini ikhwatal Islam azakullah. Kenapa demikian? Fa inna faqihan wahidan. Ya. Maaf sebelumnya, huwal ilmul hadi. Karena fikih itu atau ilmu agama itu adalah al-ilmul hadi ila sunanil huda. Karena dia adalah ilmu yang menuntun kepada sunnah-sunnah ya, al-huda, petunjuk. Ya, atau jalan-jalan petunjuk. Ya, jalan-jalan petunjuk kepada tempat keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seseorang akan mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah, mana larangan. Ya, mana akidah yang lurus, mana kesyirikan. Itulah ilmu akidah dan ilmu fikih. Ya, kalau ilmu akidah ini berbicara tentang masalah keyakinan, agar keyakinan kita bisa benar, lurus, selamat. Kalau fikih itu berbicara tentang masalah hukum-hukum, ya, bagaimana sholat kita, puasa kita itu harus benar, zakat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Jadi ilmu agama itu ya, khususnya ilmu akidah dan ilmu fikih itu, dia merupakan benteng yang dapat menyelamatkan seseorang dari segala bahaya-bahaya yang akan dia hadapi di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya. Jadi penyair ini atau ulama yang melantunkan syair tentang ilmu ini mengibaratkan ya, ilmu agama itu ibarat benteng ya. Kita tahu semua ya, itu apa fungsinya benteng? Benteng itu pertahanan ya, agar musuh itu tidak mudah untuk masuk ke dalam benteng tersebut, ke dalam ya benteng tersebut. Makanya benteng itu kan dipagari dengan tembok-tembok yang tinggi dan kokoh, yang kuat. Begitulah orang yang memiliki ilmu agama, ilmu akidah, ilmu fikih, ya, tentu akidah yang bersumber dari Al-Quran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya, maka ibarat dia telah membentengi dirinya dengan pertahanan yang kokoh, sehingga dia bisa terselamatkan
ya dari apa namanya, dari gangguan-gangguan setan misalnya, atau dari pemikiran-pemikiran yang salah, keyakinan-keyakinan yang tidak benar, atau ibadah-ibadah yang menyimpang, dia akan terselamatkan itu. Selamat di dunia, mendapatkan petunjuk, dan juga selamat di akhirat, dan akan dimudahkan langkahnya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an, karena seorang faqih, orang yang memiliki ilmu agama, satu orang yang memiliki ilmu agama, mutawarri, dan juga orang yang memiliki waro, waro artinya kehati-hatian ya, kehati-hatian dalam bertindak, tidak sembarangan dia bertindak, perbuatannya itu selalu dilandasi dengan ilmu. Asyaddu ala syaitani min alfi ba'abidin, maka lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Ya luar biasa ya. Bahwasanya satu orang yang berilmu agama dan dia betul-betul tidak sembrono dalam melakukan amalnya dilakukan dengan kehati-hatian, dengan ilmu, dengan adanya muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya adanya pengawasan dari ya, dia merasa dia yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih ditakuti setan. Ya, ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, kenapa? Karena setan tidak bisa menggoda, artinya susah untuk menggoda orang yang memiliki ilmu agama yang betul-betul dia amalkan ilmunya. Iya. Karena apa? Karena setan tidak bisa menggoda, artinya dia tahu ini godaan setan ini harus ditinggalkan ini. Ya. Daripada orang yang ahli ibadah tetapi tidak ada ilmunya, beribadah terus, bahkan lebih ditakuti setan daripada 1000, bukan 10, bukan 100, tapi 1000 ahli ibadah. Iya. Apa artinya orang yang sering beribadah tapi ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu saja, cuma semangat beribadah, ya tetapi tidak ada ilmunya, tidak mau menuntut ilmu agama. Ya, bukan berarti kita menyepelekan ibadah. Silahkan kita memperbanyak ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita hanya mau beribadah saja, tetapi tidak mau kita menuntut ilmu agama, tidak mau mempelajari akidah yang sahih, akidah yang benar, tidak mau mempelajari apa namanya fikih tentang masalah hukum-hukum dalam agama ini. Jadi kedua-duanya harus kita jalankan. Kita belajar, ya, kemudian kita mengamalkan apa yang kita sudah pelajari itu dalam bentuk-bentuk ibadah itu. Ya. Demikian, barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.